العظيم الذي لا إله إلا هو إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع لدينه إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وذوي الفضل علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى هذا المسجد ثم إلى رئيس سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رئيس الشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري ثم إلى رئيس الشيخ محمد أسبع أنوار بن حجي إسماعيل البنجري ثم إلى الشيخ محمد سلمان عبد البنغير ثم إلى رئيس الشيخ محمد زين بن عبد الغني ثم إلى رئيس الشيخ محمد الثاني بن أسلام ثم إلى الشيخ محمد بكر بن حجي بن الدين ثم إلى رئيس الشيخ أحمد زودي بن الشيخ محمد ثم إلى رئيس مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد الرملي والشيخ الأمي والشيخ أحمد الزاهد شيء لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واستجب لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. والرابع والخامس والسادس والسابع أربع تكبيرات. Rukun sembahyang yang keempat arba'u takbiratin minha takbiratul ihram wasaminu qira'atul fatihati ka ghairiha min as-salawati wattasi'u as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam aqibat takbiratit tsaniyati. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat sama-sama kembali berkumpul di masjid yang mulia ini yang penuh rahmat. Mari kita sama-sama berniat i'tikaf di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunnat atasku karena Allah taala. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita nikmat iman Islam dan dipanjangkannya umur, disehatkan badan sehingga kita dapat kembali menuntut ilmu agama. Kita masih membicarakan tentang masalah sembahyang mayit. Kalau seseorang sudah meninggal dunia, maka bagi kita yang hidup ini ada empat kewajiban. Pertama, memandikannya. Di sini dalam kitab ini kada dibahas tentang memandikan mayit, mengkafan mayit, dan menguburkan mayit. Yang dibahas dalam kitab ini hanya sembahyang mayitnya. Jadi tiga kewajiban yang lainnya kada dibahas. Karena ini bukunya, kitabnya kitab halus. Nang membahas itu nang kagena kitabnya. Nah, jadi kalau seseorang sudah meninggal dunia, empat kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu memandikan, mengkafani mayit, menyembahyangkan, dan menguburkan mayit. Nah, kewajiban memandikan mayit ini apabila sudah diyakini matinya seseorang. Bila sudah yakin mati, nah hanya wajib dimandi. Kayak apa yakin? Dengan adanya nampak daripada tanda-tanda kematian. Apa tanda-tanda kematian? Misalnya jantungnya kada berdetak lagi, ya urat nadinya kada berdenyut lagi, kada berhinak lagi, atau dibawa ke rumah sakit divonis oleh dokter, ujar dokter sudah mati. Nah, berarti sudah diyakini kematian seseorang.
Nah, kalaunya masih diragukan maka ditunda, jangan dimandi dulu sampai yakin dengan berubah baunya. Ya bisa ada orang yang mati sore kayak dipatok ular itu bisa mati sore. Jadi itu ditunda sampai yakin, sampai ada timbul bau orang mati. Nah, kewajiban kita memandi mayit ini walaupun mayitnya itu mati tenggelam di sungai. Ya kah? Mayitnya mandi surang jadi sungai. Ada lagi dimandi, ada mau. Walaupun mayitnya tadi matinya karena tenggelam di sungai 5 jam ya dapat ya kah? 5 jam mandi berarti mayitnya. Tetap kita wajib memandi basah. Karena yang diperintahkan memandi mayit itu adalah kita, maka ada gugur kewajiban daripada kita kecuali dengan kita memperbuat memandi mayit. Ya, di kitab lain itu walaupun ya wa in syahadnal malaikata tagsiluhu, sekalipun kita menyaksikan malaikat yang memandi isi mayit, tetap kita wajib juga yang hidup ini memandi mayit. Nah, sekurang-kurang memandi mayit itu dengan meratakan air ke seluruh badan mayit. Itu sekurang-kurangnya. Kayak mandi wajib. Bilanya liput sudah seikungan cukup sudah. Dan kada wajib berniat memandi mayit itu kada wajib. Jadi nang memandi isi pemandian itu kada wajib berniat memandi mayit, tapi sunat saja hukumnya. Sunat berniat memandi mayit kada wajib ya, karena tujuannya hanya membersihi mayit saja. Walaupun mayit ini ada berisi hadas besar. Nah, jadi kalau nang paling sempurna cara mandi, nah itu ya nang diupahakan lawan tukang pemandian ya. Kita kada bisa misalnya kada tahu caranya nang kayak apa nang paling sempurna nang mandi 9 apa nang dahulu banyunya ya ka 3 macam banyu kapur, banyu kambang, banyu biasa. Ya itu bukan pemandian ahlinya. Nah, lalu kewajiban kita nang kedua yaitu mengkafani mayit. Mengkafani mayit ini sesudah dimandii dengan pakaian yang boleh dipakainya ketika hidup. Kalau lelakian kada boleh memakai sutra, maka kada boleh kain kafannya terbuat dari sutra. Kalau bebinian boleh memakai kain sutra waktu hidup, maka boleh juga dikafani dengan kain sutra. Sekurang-kurang kain kafan ini adalah satu pakaian salapis ya kita. Salapis itu sekurang-kurangnya nang menutupi seluruh badan. Ini hak bagi mayit menutupi seluruh badan. Nang abdalnya 3, tapi boleh ditambah lagi pakai gamis dan pakai sorban di dalamnya, boleh 5 lapis jadinya lelakian. Kalau bebinian memang sunatnya 5 lapis, kalau lakian 3 lapis ya, tapi boleh di dalamnya ditambahi gamis dan sorban, boleh. Apalagi misalnya bakas beijazah, bakas tuan guru misalnya, gamisnya bagus lagi mengambil berkah kita. Nah, cuman ada permasalahan yang kadang orang kada tahu, yaitu haram menulis sesuatu daripada Al-Quran di atas kain kafan. Ada yang sebagian orang itu kain kafan itu dirajah pakai ayat-ayat Al-Quran. Diwasiatkan karena bila aku mati pakaiakan kain kafan yang berajah Al-Quran ini. Nah, padahal itu hukumnya haram. Kalau diwasiatkan, wasiatnya pada lulus juga. Karena haram. Nah, jadi kada boleh di kain kafan itu ditulisi sesuatu daripada Al-Quran. Karena memelihara Al-Quran daripada seumpama ada nur atau kotoran yang keluar dari mayat. Ini buruk awak kita ini, keluaran dan nur nanah yang di dalam parut. Ya kan, karena ayat Al-Quran yang di kain kafan tadi, nah itu bang jadi haram.
Dan seumpama Al-Quran yaitu tiap-tiap nama yang dibesarkan, nama Allah, nama Nabi misalnya, nama malaikat. Nah ada kita biasanya dijuluki orang yang apa, yang rajahan. Cuman rajahan itu dibuat dalam botol minyak harum misalnya, kopi pisi-pisi disilapkan bilang. Nah itu kada apa-apa, asal jangan sampai ya dan nur atau sesuatu yang najis itu masuk ke dalam. Jadi pisi-pisi kalau hendak merajahi itu diandak di dada mayit. Ya itu ada di dalam kitab I'anah, ada keterangannya tentang masalah yang ditulis dirajah supaya malaikat kada melihatnya. Jadi malaikat kada melihat pada orang mati, kada jadi boleh ya kada jadi nakoni malaikat. Itu ada di dalam kitab I'anah, ada rajahannya itu. Cuma nggak ada tahu ijazahnya ke mana, nggak ada tahu juga. Cuma ada tulisannya di dalam kitab I'anah tentang menulis itu. Nah kalau menulisnya itu pakai liur gak ada apa-apa, pakai liur merajah kain kapan itu pakai liur karena itu ada bekas kelihatan, jadi gak ada apa-apa. Nang kada boleh tadi apabila pakai spidol, pakai pulpen yang bercinta nang kelihatan bandanya itu nang kada boleh. Nah itu masalah kain kapan. Lalu masalah menyembah yang akan bilang sedikit tambahan daripada kitab ini. Nah, disyaratkan bagi sahnya sembahyang mayit ini harus mayit itu terlebih dahulu suci. Kata-kata dalam fikih itu tuhrihi taqaddumu tuhrihi, terlebih dahulu sucinya mayit. Karena tuhri itu bisa dengan mandi atau dengan tayamum di ketika kada ada banyu atau ketika kada kawa menggunakan banyu. Misalnya mayitnya meninggalnya karena terbakar hangit, amun dikubui pakai banyu, luluy, daging jadi habu. Nah ini kada usah dimandi, cukup di tayamum. Nah jadi syarat-syarat sah menyembahyangkan mayit itu harus mayit itu terlebih dahulu dimandi, walaupun belum dikafani, tapi nang afdalnya sesudah dikafan. Nah, kalau misalnya tidak mungkin mensucikan mayit, seperti mayit itu terjatuh ke dalam jurangnya dalam benar, kada kawa mengambil mayitnya tadi, atau digugur di pesawat, gugur pesawat ke laut kada dapat mencari, atau ke gunung kada dapat mencari. Nah kada mungkin kawa mengeluarkan, hilang orangnya, maka kada usah disembahyangkan, lam yusalla alaihi. Nah makruh sembahyang sebelum dikafan mayit, sesudah dimandi tapi belum dikafani itu makruh menyembahyangkan mayit. Jadi nah afdalnya itu sesudah dikafan, sesudah dimandi, sesudah dikafan hanya disembahyangkan mayit itu. Dan sembahyang mayit ini kada disyaratkan berjamaah, kada disyaratkan, tapi disunatkan aja. Artinya cukup seikung yang menyembahyangkan sudah gugur kewajiban fardu kifayah, cukup seikung aja. Dan sah sembahyang di atas kubur, menyembahyangkan mayit yang sudah dikubur, sah hukumnya, tapi selain kubur Nabi. Kubur wali bang ya boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya ketika sidin mati, ketika sidin meninggal dunia, kita sudah balik, itu syaratnya. Contoh kita ambil, ya kan, guru kapuh meninggal, misalnya, kita adalah menyembahyangkan di sini, asal ada dapang dia menyembahyangkan, lalu kita ziarah kubah guru kapuh misalnya.
Karena waktu sidin meninggal itu kita sudah dalam keadaan balik. Bolehlah kita menyembahyangkan itu di atas kubur sidin, boleh. Asal menghadap kiblat, ya kan, menghadap kiblat, boleh. Karena kita ketika sidin meninggal itu sudah menjadi orang yang diwajibkan menyembahyang. Artinya kita menjadi orang yang mukallaf sudah. Mukallaf itu syarat-syarat. Amun itu kalampayan Kang ya. Kalampayan ya, menyembahyangkan itu kalampayan ya. Waktu sudah meninggal kita di mana? Sudah balik ke kita? Oh, belum lahir. Kan boleh berarti. Nah, jadi nang boleh kita menyembahyangkan di atas kubur itu nang sidin meninggal itu kita sudah balik berakal. Itu nang boleh. Kalau kita belum balik, apalagi belum lahir, tidak boleh kita menyembahyangkan. Dan kada boleh kita sembahyang yang gaib kecuali kita yakin atau menduga kuat bahwasanya mayit itu sudah dimandii atau sudah ditayamumi. Tapi kalau kita ini nyaman aja, tinggal hubungi keluarganya, sudah dimandii, ujar keluarganya sudah dimandii. Nah lalu nang jauh tadi hendak menyembahyangkan, nah boleh sudah. Tapi amannya belum, ada boleh lagi menyembahyangkan. Jadi harus sudah dimandii atau sudah ditayamumi kalau kada kawa dimandii. Nah lalu kita boleh sembahyang gaib. Nah sembahyang gaib apabila mayitnya itu jauh. Ya. Tapi dalam masalah sembahyang gaib ini kada ada patokannya itu jarak. Kalau misalnya harus 82 km nyar boleh sembahyang gaib ada. Nah, di dalam kitab itu wal muttajihu annal mu'tabara al masyaqqatu wa adamuha. Nang jadi patokan, nang dijadikan patokan sembahyang gaib itu boleh atau kada ialah sulit atau tidak sulit menghadirinya. Kalau di Mantapura itu kita ngalih menghadiri, misalnya harinya hujan, kada kalau kita menghadiri, boleh kita di sini sembahyang gaib. Jadi nang dipandang itu masyarakkahnya, ngalihnya kita menghadiri, atau misalnya kandaran kita mogok-mogok, ngalih ke sana menghadiri, boleh kita sini sembahyang gaib. Atau kita kada di SIM, ya kan? Ngalih menghadiri, boleh kita sembahyang gaib, walaupun jaraknya itu ada sampai kepada jarak yang boleh mengkasar sembahyang. Jadi dalam kitab itu ada patokannya itu jarak, tapi patokannya adalah masyaqqah, sulit menghadiri, menyembahyangkan di hadapan mayit itu nang jadi patokan. Walaupun di dalam kampung atau di dalam negeri sendiri, misalnya jadi dalam kitab lain itu, misalnya orangnya di penjara, walaupun sekampung seorang mendengar ada berita keluarga atau tetangga yang meninggal dunia sedangkan dia di penjara, ada boleh keluar, bolehnya sembahyang gaib di dalam penjara. Atau orangnya garing, inya garing hendak menghadiri, padahal sekampung cuman karena seorang ini garing kada kawa menghadiri, boleh sembahyang gaib di rumah. Nah jadi patokannya itu sembahyang gaib itu adalah masyaqqah. Dan sunat kita sembahyang mayit itu di dalam masjid. Sunat di dalam masjid. Dan menjadikan safnya itu 3 saf. Jadi sunat diulah safnya itu 3 saf kalau sembahyang mayit. Karena ada hadis Nabi, "Mamin muslimin yamutu fayusalla alaihi thalathatu rubufin illa ghufira lahu." Ujar Nabi, tidak ada daripada seorang muslim yang meninggal dunia maka disembahyangkan atasnya 3 saf kecuali diampuni baginya. Ya. Nah lalu kalau kita misalnya masbuk
Nah itu ada tata caranya. Kalau kita masuk misalnya imam takbir keempat sudah, kita hanya datang takbir pertama, ya kan? Nah kita takbir pertama kita membaca Fatihah. Imbah kita membaca Fatihah, imam salam, karena imam sudah takbir keempat, kita menambahi tiga takbir. Ya jadi kita menuruti susunan sembahyang kita aja. Rakaat pertama Fatihah misalnya, rakaat kedua salawat, ketiga doa khusus bagi mayit, yang keempat, nah takbir keempat itu sebenarnya kadada bacaan apa-apa. Cuman sunat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu. Jadi Allahumma la tahrimna ajrahu itu kada wajib sebenarnya dibaca. Cuman sunat membaca itu di takbir keempat. Lalu yang keempat masalah menguburkan mayit. Nah itu kewajiban keempat menguburkan mayit itu sesudah disembahyangkan. Jadi bilanya belum disembahyangkan haram mengubur mayit. Ada nang kejadian ini bisa. Inya kada tahu sakampungan. Nah, dikuburkannya langsung. Padahal belum disembahyangkan. Nah, lubangnya itu harus apa? Mengubur itu harus di dalam lubang. Ada boleh di atas tanah, ya kan? Lalu dicor pakai semen, ada boleh. Itu ada cukup lagi. Mengubur itu harus ditabuk tanah, ya kan? Lubangnya tadi pulang harus menegah daripada dua perkara. Pertama, lubangnya tadi harus menegah daripada bau. Jangan sampai baunya tadi keluar. Nah, kayak apa? Kira-kira dalamnya supaya bau mayit itu kada keluar, kada mengganggu orang hidup. Yang kedua, lubangnya itu harus memelihara mayit daripada ditabuk binatang buas. Nah, jadi tergantung kondisi di tempat itu. Kalau di tempat itu biasanya amunnya 2 meter aja masih kawa ditabuk binatang buas, nah wajib 3 meter kedua. Dan sunat sebenarnya menabung itu kubur itu luas satumbang awak, lebarnya tuh kada ingat, pokoknya luas gitu. Sunat sebenarnya, cuman kita ini namanya luas itu ya tabaynya ki upah nabuknya naranya ya talapahi pulang menimbuk bahasa. Ada orang tuh kan supaya kau bersambut kemudian yang tanah gembor tuh orang beturun bertiga misalnya di bawah menyambut besurong lah liang lahat itu kalaunya tanah gunung kau pakai lahat nang betaluk burnya itu nah. Ada kita ini kada kawa pakai itu rumbih ya kan. Padahal sebenarnya haram pakai pati itu haram kalaunya tanahnya itu tanah gunung. Kalaunya tanahnya kayak wadah kita ini bisa wajib pakai pati itu. Kenapa? Bila ada itu ya ngalih kita memajal mayit bisa paling di bawah situ. Nah, kada kawa kita tanahnya lain kayak di gunung tuh kada boleh bepati, wajib dikeluarkan daripada pati. Karena itu menyia-nyiakan harta, termasuk menyia-nyiakan harta. Nah, lalu ada lagi sedikit masalah tentang anak keguguran. Jadi kalau ada terjadi di daerah kita ini misalnya anak keguguran, nah itu ada rincian masalahnya. Ya. Jadi yang disebut anak keguguran di sini, yang pertama dulu masalahnya anaknya keluar sebelum usia kandungan 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan keluar anak tadi. Ini namanya keguguran. Jadi tafsilnya pertama jika tidak nampak tanda-tanda kehidupan pas keluar tadi ranai bayinya tadi usianya belum 6 bulan lagi misalnya 5 bulan nyar kandungan
keluar keguguran, imbah keluar tadi kadada tanda-tanda kehidupan, menangis kada, bergerak kada, berhinak kada, dan tidak nampak bentuk badannya, belum apalagi belum sempurna lagi kejadiannya, tangannya belum ada lagi, betisnya belum ada misalnya, matanya belum ada, hidungnya belum ada, maka tidak boleh disembahyangkan karena ada tanda-tanda kehidupan dan belum sempurna kejadiannya. Kada boleh disembahyangkan dan tidak wajib dimandikan. Ada wajib, tapi boleh aja mandi, tapi kada wajib. Seandainya kada dimandi, kada apa-apa. Cuman kada boleh disembahyangkan tadi. Dan disunatkan membungkusnya dan dengan kain dan mengubur. Tapi kalau membungkus, mengkafani lalu dikubur itu sunat. Itu tafsir yang pertama. Yang kedua, jika tidak nampak tanda-tanda kehidupan anak tadi, yang misalnya usianya 5 bulan dalam kandungan, tapi sudah nampak bentuk badannya, tangannya sudah ada, hidungnya sudah ada, betisnya sudah ada. Jadi tanda-tanda kehidupannya kada ada bergerak, kada ada menangis, kada ada berhinak, tapi bentuk badannya sudah ada, sudah sempurna, maka wajib dimandikan. Wajib dimandi. Kalau di atas tadi sunat dimandi karena belum nampak lagi bentuk badannya. Kalau ini wajib dimandikan dan dikafani dan dikuburkan, wajib. Tapi tidak boleh disolatkan, kada boleh disembahyangkan kalau kada ada tanda-tanda kehidupan. Nah, yang ketiga, jika ada nampak tanda-tanda kehidupan setelah lahir, usianya belum 6 bulan lagi kandungannya, keguguran, tapi setelah lahir ada tanda-tanda kehidupan, lalu mati, satu matanya samanit misalnya, hidup rawat, ya kan? Menangis misalnya sekali, itu aneh, mati. Nah, maka wajib dimandikan, dikafani dan disolatkan dan dikuburkan, wajib. Keempatnya wajib. Kalaunya lahirnya tadi hidup, walaupun dia usianya di bawah 4 bulan. Nah, padahal 4 bulan itu waktu ditiup roh ke anak tadi. Ini di bawah 4 bulan usianya. Lahir, lalu sempat hidupnya 1 mat, lalu mati. Nah, itu wajib dimandii, dikafani dan disembahyangkan lalu dikuburkan. Wajib keempatnya. Nah, adapun anak nang lahir sudah usia 6 bulan. Nah, kalau sudah 6 bulan ke atas, ini disebut tamamul asyhur, ya. Anak itu sudah sempurna bulannya. Ya, bila 6 bulan ke atas itu ada harapan anak itu lahir hidup, walaupun prematur jurang belum sampai bulannya lagi, 6 bulan ke atas. Halus benar Mas. Nah, usia 6 bulan lebih kandungan sudah lahir, maka hukumnya seperti orang dewasa. Artinya, walaupun anak tadi lahir dalam keadaan meninggal dunia, tapi sudah usia 6 bulan lebih. Usianya 6 bulan lebih sudah. Lahir, meninggal dunia, ada tanda-tanda kehidupan, atau ada juga sawat hidup otomat. Nah, maka hukumnya seperti orang dewasa, yaitu wajib yang keempatnya tadi. Wajib dimandii, dikafani, disembahyangkan dan dikuburkan. Itu kalau usianya sudah 6 bulan atau ke atas. Adapun yang masih berbentuk alaqah, segumpal darah, atau masih berbentuk segumpal daging, ini maka sunat dikuburkan saja. Nah, kalau bentuknya masih segumpal daging, belum berbentuk apa-apa lagi, tulang ada,
apalagi bentuk darah aja. Nah itu dikuburkan aja, nah disunatkan. Artinya kada wajib dimandi, kada wajib dikafani, apalagi disembahyangkan mungkin ya, kada boleh lagi. Nah, jadi nang sembahyang ini nang biasanya nang bermasalah. Jadi nang haram ada beberapa masalah nang diharamkan menyembahyangkan, ada nang diwajibkan. Nah itu mengkada haram menyembahyangkan, wajib disembahyangkan. Itu ada sunat disembahyangkan ya ada. Antara dua aja pilihannya menyembahyangkan anak-anak keguguran tadi, ada nang wajib, ada nang haram. Nang wajib tadi nang ada tanda-tanda kehidupan apabila kurang dari 6 bulan. Nah kalau di atas 6 bulan itu wajib disembahyangkan walaupun meninggal ketika lahir. Warabi'u yang keempat, wal khamisu wassadisu wassul arba'u takbiratin, 4 takbir. Di dalam itu falau zada 'alaiha, maka jikalau inya melebihi atas 4 takbir, 5 takbir misalnya. Napa jurang jadi 5, mintuha meninggal aja 5, lain pada urang 4 saja. Lam tabtul salatuhu, kada batal sembahyang. Kada batal sembahyang. Seandainya 5 kali takbir sembahyang kifayah. Li'annahu innama zada dzikran, karena bahwasanya ini menambah zikir aja. Lain kayak menambah rakaat itu banyak gawiannya. Ini cuman menambah zikir aja kada apa-apa. Malam ya'taqidil butlana, selama tidak meyakini ini akan batal. Kalau ini meyakini batal aku aja 5 kali, batal juga. Jadi asal jangan kita meyakini batal aja, nang kelima itu kada batal. Tapi kalau kita meyakini nang kelima kali ini batal, maka batal sembahyang. Nah, jadi malam ya'taqidil butlana bisyadati, selama tidak meyakininya akan batal sembahyangnya dengan menambahi kelima takbir. Wa illa amannya meyakini batalnya sembahyang dengan sebab menambahi takbir kelima, maka batal sembahyang. Wasaminu nang ke-8 qiraatul Fatihati, yaitu membaca Fatihah. Nah di dalam itu ada penjelasannya. Al-mu'tamadu nang mu'tamad pendapatnya annahu laisa lil Fatihati mahallun makhsusun, bahwasanya tidak ada bagi Fatihah itu tempat khusus. Maksudnya Fatihah itu kada mesti dibaca di takbir pertama. Boleh aja membaca Fatihah itu di takbir kedua, ketiga atau keempat boleh. Tapi catatannya boleh dibaca pada takbir kedua, ketiga atau keempat itu haitsu lam yasra' fiha, apabila belum memulai membaca fiha pada Fatihah. Asal jangan dibaca sama sekali, itu maksudnya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim pada takbir pertama, maka kita wajib meneruskan sampai habis. Jadi mun kada hendak membaca Fatihah di takbir pertama, jangan membaca sama sekali. Jadi catatannya haitsu lam yasra' fiha, apabila belum memulai membaca pada Fatihah aqibal ula, sesudah takbir pertama. Fatakfi qira'atuha, maka cukup atau boleh membaca Fatihah ba'da takbiratis tsaniyah, sesudah takbir kedua, walaupun di situ menggabung dua kewajiban, membaca Fatihah lawan membaca salawat misalnya. Awis dalita, atau di takbir ketiga ini membaca Fatihah boleh, walaupun di situ harus menggabung dua kewajiban, membaca Fatihah dan mendoakan mayit. Awir rabi'ah, atau takbir keempat. Jadi Allah malah tahrimna ajrahunya, ditinggalnya, digantinya lawan Fatihah. Karena di takbir keempat itu ada wajib bacaan apa-apa, nah, kecuali indahnya salam. Jadi seandainya ada bacaan apa-apa di takbir keempat itu ada apa-apa. Karena ada nang diwajibkan bacaan di takbir keempat.
Nah, jadi seandainya hendak Fatihah di takbir keempat, jangan dibaca sama sekali di takbir pertama. Itu. Kalau kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita hendak di takbir keempat juga membaca Fatihah, ada kawal lagi, karena sudah kita mulai masuk membaca Fatihah. Lakin al-afdalu an takuna ba'dal ula. Akan tetapi yang paling afdal membaca Fatihah itu sesudah takbir pertama. Nah, jadi yang paling afdal membaca Fatihah itu tetap di takbir pertama kata kayak kita biasa. Itu yang afdal, jujur aja sudah. Amma law sara'a fiha aqibal ula, adapun jikalau ia sudah masuk membaca pada Fatihah, kalau sudah membaca Fatihah aqibal ula sesudah takbir pertama, sudah terbaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, lalu hendak membacanya di takbir keempat kada kawal lagi. Fala yajuzu lahu qat'uha, maka tidak boleh baginya memutuskan Fatihah. Kada bolehnya sampai membaca Fatihah wa ta'khiruha, dan mengakhirkan Fatihah lima ba'daha bagi takbir sesudahnya daripada takbir kedua, ketiga atau keempat kada kawal lagi kalau sudah dibaca di takbir pertama. Hadza kulluhu fil muwafiq, ini semua pada makmum nang muwafiq nang kada masbuk. Amal masbuq, adapun makmum nang masbuk fayukabbiru, makanya mengucapkan takbiratul ihram wa yaqra'ul fatihata, dan membaca Fatihah, wa in kana imamuhu fi ghairiha, sekalipun imamnya itu di selain takbir pertama. Iya, dari imamnya di takbir keempat, inya takbir pertama, inya di makmum nang masbuk tadi kewajibannya membaca Fatihah. Ri'ayatan li tartibi sholati nafsihi, karena memelihara bagi susunan sembahyang dirinya. Hadza in adraka ma'al imami zamanan yas'al Fatihata. Masalah ini jadi jikalau memperdapati si masbuk tadi beserta imam waktu nang cukup membaca Fatihah. Fa illam yudrik ma'ahu dzalika, maka jikalau tidak memperdapati ia beserta imam akan yang demikian itu, maksudnya waktu nang cukup membaca Fatihah, bi an kabbara takbiratul ihram, dengan bahwa takbir si masbuk tadi akan takbiratul ihram, fakabbara al-imam ukhra, maka takbir imam dengan takbir yang lain. Jadi artinya pas si masbuk ini datang, Allahu akbar, takbirnya imam Allahu akbar, takbir kedua belum lagi membaca bismillah, kita imam sudah takbir kedua misalnya. Nah, kita nih masbuk ngarannya, bah di mana kita? Kalau kita imbah datang takbir, imam sakanya sudah takbir kedua. Qabla qiraatihi laha, sebelum si masbuk tadi membaca Fatihah. Sawaun syara'a fiha amla, sama ada yang masuk memulai pada Fatihah atau tidak. Artinya ada kata baca ayat ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, imam takbir kedua, padahal kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa habis kan baca Fatihah tadi atau empat imam taba'ahu fi takbirihi, maka mengikuti si masbuk tadi akan imam pada takbir imam. Artinya wasaqatatil qira'atuhu, dan gugur bacaan Fatihah tadi daripada masbuk. Artinya bacaan Fatihah kita ditanggung oleh imam. Sama kayak masbuk, kita sembahyang biasa, kita datang takbir, imam rukuk 4 aja rukuk, walaupun kita ada sempat membaca Fatihah atau sudah membaca Fatihah sedikit. Nah, ini bagi masbuk. Watadarakal baqi, dan ia menambah akan yang sisa daripada takbir, wa zikrin, dan zikir, bacaan-bacaan ba'da salam imamihi, sesudah salam imamnya. Wa yusannu alla turfa'al janazatu, dan disunatkan bahwa jangan diangkat jenazah hatta yutimmal masbuqu, sampai menyelesaikan oleh masbuk akan sembahyangnya. Jangan diangkat dulu untuk akan orang nang masbuk tadi sembahyang. Kita ini di sini kada juga diangkat, hanya imbah sembahyang itu bapak berdoa dulu ada nang sampai 3 kali, jadi sampai benar si masbuk nih
sembahyang. Misalnya kita masbuk lambat sama sekali, misalnya orang sudah ampihan, kita datang di belakang situ, masih boleh kita menyembahyangkan walaupun di buncuk ada mana nunggu kloter kedua tuh orang ulikan kita supan ya kalau dibuka terlambat surangan ya kan, sembahyang pas orang berdua tuh umpat di belakang sembahyang ya, asal jaraknya itu antara nang sembahyang tadi lawan si main itu jangan lebih daripada 300 hasta. Kalau sehasta ini 2 hasta misalnya 1 meter, berarti 150 meter. Jangan sampai jarak antara orang yang menyembahyangkan lawan mayit itu 150 meter. Masih boleh menyembahyangkan. Nah, apalagi nang di rumah aja. Atau di masjid berapa meter ambin itu masih kawan menyembahyangkan walaupun isinya dalam ada nama hadang orang belikan yang seorang menyembahyangkan ada. Boleh aja di belakang di belakang orang yang kehabisan asal jaraknya jangan lebih dari 150 meter. Wala yadurru raf'uha, tapi tidak mengapa kalau diangkat jenazahnya dari qabla itmamihi sebelum menyempurnakannya si masbuk tadi akan sembahyangnya. Wa in kharajat, sekalipun keluar jenazahnya tadi anil masjid daripada masjid, wa ba'udat dan jauh bi aksara min 300 zira'in dengan lebih daripada 300 hasta. Nah, tapi ini kalaunya orang namanya menyembahyangkan ini diangkat mayitnya rahatan menyembahyangkan. Jadi rahatan menyembahyangkan si masbuk tadi diangkat orang sudah mayitnya tadi dibawa orang jauh. Ini masih menyembahyangkan pada Bapak. Walaupun jaraknya lebih daripada 300 hasta, asal mengangkat mayitnya ini rahatan si masbuk tadi masih sembahyang. Ada boleh nang dari awal sembahyang mayitnya sudah ada lagi diangkat orang misalnya ke kubur jauh misalnya, nah ini menyembahyangkan misalnya kayak apa lagi. Jadi nang boleh itu apabila diangkat mayitnya itu ketika si masbuk tadi masih sembahyang lagi belum menuntungakan. Wa tahawwalat 'anil qiblati, dan berpaling si jenazah daripada kiblat sudah, li'annahu dawamun, karena itu nang berkekalan. Ini nang dalam kaidahnya itu apa? Yutabaru fi la yutabaru fil awail ma la yutabaru fid dawam. Gitu kan? Yutabaru fid dawam ma la yutabaru fil awail. Kalau pemulaan mulai dari awal jenazahnya itu kadeda jauh daripadanya lebih 300 hasta itu ada boleh. Tapi kalau rahatan sembahyang di awalnya tadi ini masih mayit itu di hadapannya lalu diangkat orang, ditinggalkan orang nang masbuk tadi sampai lebih 300 hasta itu ada apa lagi. Jadi qiraatul Fatihati ka ghairiha min as-shalawat, seperti yang lain daripada sembahyang wajib membaca Fatihah. Nah, lalu ada posisi mayit ketika diletakkan untuk disembahyangkan. Ini ulun dapat rumus dari guru. Nang rumus itu masih ingat benar. Jadi kalau mayitnya itu para puan, di sini ambil kata puan, singkatan. Ya, puan itu punya itu posisi imam di punggung. Jadi foto punggung, posisi imam artinya di punggung. Nah, an itu kepala mayitnya sebelah kanan. Jadi kalau kiblat di situ, berarti kalau mayit beginian itu kepalanya sebelah sini. Nah, jadi bila perempuan kepala mayitnya sebelah kanan posisinya, andaknya di sini, betis di sini. Imam menyembahyangkan di tengah di punggung. Kalau mayitnya itu laki, laki-laki ambil laki. Kalau lah itu posisi imam di kepala. Ki-nya itu kepala mayit sebelah kiri. Jadi kalau mayit laki-laki kepalanya sebelah kiri. Posisi imam di kepala itu nang sunnatnya, nang afdalnya cara menyembahyangkan. Nah, jadi wattasi'u as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.
ada yang ditakunakan kita beri waktu satu-satu. Mungkin sampai di sini pembacaan kitab kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasri wa bi jami'it ta'at wal ibadat. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubal mu'allimin 'anna wa la tadhab barakatil 'alamin 'anna. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا وجبنا بالعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.